Guys, perkenalkan saya Priska Artialosia Gonzaga Siboro, salah satu mahasiswa Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Siber Yogyakarta. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian ICT dalam bidang kehutanan. Mari kita saksikan. Sebelum lanjut ke dalam video ini, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu ICT, serta apa saja pemanfaatan remote sensing. Information Communication Technology atau biasanya disingkat dengan ICT atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknologi ataupun sistem yang mampu mereduksi berbagai batasan ruang dan waktu agar bisa memindahkan, mengambil, menyajikan, menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi data menjadi suatu informasi yang penting. Lalu, apa saja kaitannya dengan kehutanan? Kaitannya ialah sekitar 60% kawasan daratan Indonesia merupakan kawasan hutan. Namun, tata kelola hutan yang berfungsi melindungi berbagai jenis permasalahan, ketidakpastian status kawasan hutan, kapasitas oleh manajemen yang masih kurang, serta deforestasi masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Sehingga data dan teknologi informasi memegang peranan penting dalam masalah-masalah tersebut, karena proses penyusunan kebijakan berbasis bukti yang baik bergantung pada ketersediaan data yang diperoleh melalui penerapan ICT. Maka dari itu, penginderaan jauh atau terjemahan bahasa Inggrisnya bisa disebut juga remote sensing, merupakan istilah umum yang digunakan untuk menyebut suatu kegiatan pendugaan keterangan suatu objek dari jarak jauh tanpa perlu menyentuh atau mendatanginya. Menurut Colwell tahun 1988 dalam buku Manual of Remote Sensing, American Society of Photogrammetry pada tahun 1983 membuat suatu definisi bahwa penginderaan jauh adalah pengukuran atau pengumpulan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan suatu alat perekaman yang tidak kontak secara fisik dengan objek atau fenomena yang sedang diamati. Pada remote sensing terdapat dua subsistem, yaitu perolehan data dan pemanfaatan data. Subsistem perolehan data berhubungan dengan perancangan dan pembuatan sensor serta wahana. Kemudian, data hasil perekaman oleh sensor akan diproses sampai pengiriman data ke stasiun penerima, dan akhirnya data tersebut siap digunakan oleh user. Sedangkan subsistem pemanfaatan data bertugas melakukan proses pengolahan dan analisis data remote sensing yang dihasilkan oleh subsistem perolehan data, dan hasilnya dapat digunakan oleh pengambil keputusan dalam pengolahan sumber daya alam. Lalu, bagaimana cara kerja remote sensing? Berikut kita simak videonya. Cara kerja remote sensing atau penginderaan jauh dimulai dengan proses perekaman objek yang ada di permukaan bumi. Remote sensing akan dihubungkan oleh tenaga yang membawa data menuju sensor seperti bunyi gaya magnet, gaya berat, dan elektromagnetik. Tapi, energi yang digunakan dalam proses ini biasanya adalah tenaga elektromagnetik. Misalnya cahaya matahari sebagai tenaga elektromagnetik yang bersifat pasif. Selanjutnya, sinar matahari yang mengenai objek permukaan bumi kemudian diserap dan dipanjangkan, sehingga sensor akan menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari permukaan bumi. Sensor elektromagnetik tersebut dapat dipasang pada satelit atau pesawat drone setelah sensor menangkap gelombang elektromagnetik. Selanjutnya akan diolah menjadi sinyal digital yang akan tersimpan di ruang penyimpanan data. Teknologi remote sensing telah digunakan secara luas oleh berbagai kalangan dengan latar belakang disiplin ilmu yang beragam. Dalam dunia kehutanan sendiri, teknologi remote sensing ini digunakan untuk mengukur potensi suatu kawasan hutan produksi, untuk mengukur besarnya stok karbon kawasan hutan, lalu untuk mengukur luas tutupan lahan hutan dan mengukur laju deforestasi serta reforestasinya. Baik teman-teman, sekian penjelasan singkat saya tentang pemanfaatan ICT serta remote sensing dalam bidang kehutanan. Terima kasih.